Dengan kurang dari 2 minggu lagi hingga musim Liga Premier dimulai, manajer Manchester United Erik ten Hag akan menyelesaikan rencananya menjelang musim baru. Juru taktik asal Belanda itu telah memboyong 2 pemain musim panas ini, yakni Mason Mount dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Tak sampai di situ, pemain ketiga sedang dalam perjalanan menuju pintu Old Trafford, yakni Rasmus Højlund akan tiba dari Atalanta. Kedatangan Højlund akan menghabiskan pengeluaran Manchester United sebesar 150 juta pound di jendela musim panas ini. Jumlah ini masih sedikit lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2022. Melansir Mirror, Ten Hag mungkin perlu menjual hingga 5 pemain untuk mendanai kepindahan pemain incaran lainnya, yakni gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat musim panas ini. Menurut laporan, Manchester United perlu mengizinkan 5 bintang untuk meninggalkan klub dalam beberapa minggu mendatang jika mereka ingin mendapatkan kesepakatan untuk Sofyan Amrabat, yang bernilai sekitar 30 juta pound. Scott McTominay telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari klub. Pemain internasional Skotlandia dikabarkan menarik minat dari West Ham karena mereka bertujuan untuk menandatangani pengganti Declan Rice. Sementara itu, sesama gelandang Fred bisa hengkang dengan Fulham dikabarkan tertarik pada pemain Brasil itu. Harry Maguire, Facundo Pellistri, dan Anthony Martial juga akan diizinkan pergi. Menurut Sportsmail, Manchester United membuka pembicaraan dengan Real Sociedad minggu ini mengenai penjualan Donny van de Beek sambil menunggu tawaran yang lebih baik dari Galatasaray untuk Fred. Memang, sebagian besar anggaran musim panas Erik ten Hag akan hilang begitu kepindahan Rasmus Højlund senilai 72 juta pound selesai. Pada gilirannya, dengan situasi saat ini Manchester United perlu mengumpulkan dana sebelum mereka mendatangkan Amrabat senilai 30 juta pounds. Van de Beek telah dianggap surplus untuk persyaratan United, dengan klub dilaporkan bersedia melepaskannya dengan harga sekitar 25 juta pounds. Pemain internasional Belanda itu hanya berhasil membuat 7 penampilan di Liga Premier selama musim tahun 2022 sampai tahun 2023 karena cedera. Sementara itu, tawaran Galatasaray yang dirahasiakan ditolak oleh United bulan lalu untuk Fred, tetap diharapkan datang dengan tawaran yang lebih baik. Saga pembelian klub Manchester United oleh Sheikh Jassim kini semakin kencang usai keluarga Glazer mulai membuka pembicaraan dengan pihak lain. Seperti diketahui, Manchester United belakangan mulai kesulitan, mengingat pembelian oleh Sheikh Jassim menemui jalan buntu. Hal ini disebabkan aksi keluarga Glazer yang dikabarkan mulai menjalin beberapa pembicaraan dengan pihak lain. Sebelumnya, Sheikh Jassim dikabarkan menjadi sosok terdepan yang akan membeli Manchester United dengan valuasi sekitar 6 miliar pound. Taipan asal Qatar itu kemudian bersaing dengan salah satu pengusaha asal Inggris, yaitu Sir Jim Ratcliffe. Tawaran Sir Jim Ratcliffe kemudian terasa menarik, mengingat dia masih menyisakan saham untuk keluarga Glazer di Manchester United. Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe masih punya peluang, mengingat keduanya mengajukan tawaran mendekati nilai klub. Namun, pihak Sheikh Jassim masih cukup percaya diri untuk menyelesaikan pembelian Manchester United sesegera mungkin. Rupanya ada beberapa hal yang kemudian membuat keluarga Glazer enggan melepas Manchester United dalam waktu dekat, sebab Manchester United masih memiliki pasar yang bagus di Amerika Serikat, sehingga masih ada potensi pendapatan yang besar. Sheikh Jassim sendiri masih memiliki pekerjaan rumah yang kompleks jika berhasil membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Perbaikan stadion dan skuad menjadi salah satu pekerjaan rumah yang cukup menarik, mengingat inilah masalah Manchester United. Selain itu, tetangga sebelah, Manchester City kemudian melakukan pengembangan bisnis dengan memperbaiki infrastruktur untuk kenyamanan penggemar. Walhasil, Manchester United harus segera memastikan penjualan klub ke Sheikh Jassim yang memang sengaja memberikan modal besar. Seperti diketahui, Manchester United juga baru saja mendatangkan 3 pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini. Rasmus Højlund, Andre Onana, dan Mason Mount jadi bukti keseriusan Manchester United dalam memperbaiki tim. Ada kabar baru beredar seputar saga transfer Rasmus Højlund. Pengumuman kepindahan sang striker ke Manchester United dilaporkan akan tertunda. Setelah melalui serangkaian proses yang panjang, Manchester United berhasil mengunci transfer sang striker. Pada akhir pekan kemarin, Manchester United berhasil mencapai kata sepakat dengan Atalanta terkait transfer sang striker.
Højlund seharusnya sudah diperkenalkan sebagai pemain Manchester United hari ini. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa pengumuman ini harus mundur selama beberapa hari. Menurut laporan itu, ada beberapa penyebab mengapa pengumuman transfer Højlund ini harus ditunda. Yang pertama karena sang striker dilaporkan telat datang ke Manchester, karena 1 dan 2 hal kedatangannya molor dari jadwal yang ditentukan. Alhasil jadwal tes medisnya juga ikut molor sehingga proses pengumumannya tidak bisa cepat dilaksanakan. Laporan yang sama juga menyebut bahwa pengumuman transfer Højlund juga terkendala administrasi. Manajemen Manchester United dilaporkan masih harus mengurus izin kerja plus visa sang pemain. Proses ini memakan waktu lebih panjang karena kebijakan Brexit. Alhasil transfer Højlund yang sedianya diumumkan pada tengah pekan kemarin harus mundur selama beberapa hari. Menurut laporan tersebut, fans Manchester United tidak perlu menunggu terlalu lama untuk pengumuman kedatangan Højlund. Sang striker dilaporkan akan diperkenalkan secara resmi saat pertandingan Manchester United versus RC Lens di akhir pekan ini. Ada kabar baik datang bagi Real Sociedad. Manchester United dilaporkan siap melepaskan Donny van de Beek di musim panas ini. Sociedad baru-baru ini berburu gelandang serang baru. Mereka ditinggal pensiun David Silva sehingga mereka perlu mencari pemain untuk mengisi lubang yang ditinggalkan sang veteran. Radar Sociedad dikabarkan mengarah ke Inggris. Mereka tertarik untuk mendapatkan jasa Donny van de Beek dari Manchester United. Laporan The Daily Mail mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menghalangi kepindahan Van de Beek ke Spanyol. Mereka juga sudah menetapkan harga jual sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempersilahkan Sociedad mengangkut Van de Beek karena sang pemain bukan pemain inti Manchester United. Erik ten Hag menilai performa Van de Beek sudah menurun. Performanya kalah dengan gelandang-gelandang Manchester United lainnya. Manchester United dilaporkan dikabarkan membandrol Donny van de Beek sebesar 30 juta pounds. Mereka menilai harga itu wajar, karena mereka mengeluarkan uang yang besar saat merekrut Van de Beek dari Ajax 3 tahun yang lalu. Jadi mereka berharap Sociedad mau menebus harga yang mereka inginkan tersebut. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Van de Beek juga mengutarakan bahwa ia siap meninggalkan Manchester United. Ia butuh jam bermain yang reguler agar bisa kembali ke skuad timnas Belanda dan berlaga di Euro 2024 mendatang. Transfer Sofyan Amrabat ke Manchester United masih harus melalui proses yang berliku. Sofyan Amrabat ditargetkan menjadi pembelian keempat Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Di tengah proses transfer Rasmus Højlund, The Red Devils menyempatkan diri untuk bernegosiasi dengan Fiorentina. Awalnya, penawaran pertama untuk Amrabat hanya mencapai 25 juta euro. Fiorentina masih belum menerima dan baru mau melepas Amrabat dengan harga 30 juta euro. Dilansir dari Mirror, transfer Amrabat baru akan terwujud setelah Manchester United menjual 2 pemainnya terlebih dahulu. Erik ten Hag sudah cukup menghabiskan dana besar dalam 3 transfer pertama klub. Oleh karena itu, Manchester United perlu menjual beberapa pemainnya. Nama-nama seperti Donny van de Beek dan Fred harus siap masuk daftar jual klub pada bursa transfer musim panas 2023. Kedua pemain tersebut saat ini sudah berhasil mendapatkan klub peminat yang baru. Donny van de Beek tengah dipantau oleh klub asal Liga Spanyol, Real Sociedad, yang siap menampungnya. Sementara Fred menunggu keseriusan Lazio dalam mengajukan penawaran pertama. Begitu 2 transfer tersebut selesai, Sofyan Amrabat pun bisa bernapas lega terkait nasib masa depannya. Manchester United siap menyelesaikan proses transfer begitu urusan internal klub berakhir. Kedatangan Rasmus Højlund ke Manchester United tinggal menyisakan satu masalah minor. Rasmus Højlund sudah tiba di Manchester pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, untuk mengikuti proses tes medis. Setelah itu, Manchester United bisa membuat pengumuman resmi terkait kedatangan sang striker. Transfer striker berusia 20 tahun tersebut dikabarkan memakan dana 72 juta pounds. Manchester United memenangi persaingan meski Paris Saint-Germain ikut menawar sang striker. The Red Devils mengunci keberhasilan mereka dengan mencapai kesepakatan pribadi lewat sang pemain terlebih dahulu. Rasmus Højlund tentu bahagia bisa bergabung dengan klub pilihannya sendiri pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024.
Dilansir dari Mirror, Rasmus Højlund berpeluang tidak bisa mengenakan jersey dengan nomor punggung ikonis di klub barunya. Saat membela Atalanta, striker berkebangsaan Denmark tersebut mengenakan nomor punggung 11. Nomor punggung itu masih menjadi milik Mason Greenwood di Manchester United. Status Greenwood sebenarnya masih ditangguhkan oleh klub sebagai buntut kasus kekerasan yang pernah dituduhkan kepadanya. Hingga saat ini, The Red Devils masih belum membuat keputusan final terkait nasib Greenwood. Selagi status sang penyerang masih abu-abu, nomor punggung 11 belum bisa diisi oleh Rasmus Højlund. Sebagai seorang striker, Højlund tentu berharap bisa mengenakan jersey dengan nomor punggung 9. Akan tetapi, masih ada Anthony Martial yang menempati nomor tersebut di tim asuhan Erik ten Hag. Anthony Martial sebenarnya masuk ke dalam daftar jual pada bursa transfer musim panas 2023, namun hingga saat ini, Manchester United belum menerima tawaran dari klub untuk melepas sang penyerang. Mengingat kedatangan Rasmus Højlund sudah dekat, menumbalkan Martial pun menjadi tugas yang sulit. Rasmus Højlund bisa jadi harus bersabar dan menerima nomor punggung lain jika penjualan Martial ternyata gagal berjalan sesuai rencana.